Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwan sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas masalah persiapan menjelang sholat. Ya, menjelang sholat artinya karena kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus tahuran jisman wa ruhan. Artinya siap mental baik zahir maupun batin. Ini penting sekali karena memang ketika persiapan ini tidak disiapkan, khawatirnya nanti dalam pelaksanaan menjalankan atau mendirikan sholat ini terjadi gangguan-gangguan yang sebelumnya sudah dijelaskan apa hukum dan seterusnya. Itu yang tidak kita inginkan. Yang kita inginkan adalah ketika kita melaksanakan sholat ini, kita benar-benar bisa khusyuk, benar-benar tanpa ada gangguan. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, la sholata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Rawahu Muslim. Tidak ada sholat, maksudnya sholat nanti akan terganggu. Kapan? Ketika hidangan makanan sudah siap. Artinya kalau mau sholat jangan dalam keadaan lapar. Nah itu begitu mafhumul muwafaqohnya dari hadratut ta'am itu begitu artinya begitu. Jadi tapi real juga benar, artinya ini sudah komat, sego kebulinya sudah datang. Maka boleh, artinya sholatnya ditunda sebentar karena memang lapar, butuh. Nah, jangan sholat dengan perasaan lapar, nanti tidak khusyuk, yakin tidak khusyuk. Apalagi kalau cacing-cacing ini sudah bersuara nanti. Kalau 1-2 orang, banyak orang nanti jadi orkes. Nah, artinya ketika hidangan sudah ada di hadapan, ayo disantap terlebih dahulu, baru setelah itu melaksanakan sholat. Yang selanjutnya, wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Jangan sampai menahan buang air kecil dan buang air besar. Tidak boleh. Ya. Kondisi kebelet sholat, tidak jadi sholat. Yakin, karena apa? Akan mikir ke kamar mandi, ke belakang dan seterusnya, belum nanti perutnya mules dan seterusnya. Nah, maka dua hal ini sangat-sangat diperhatikan dalam artian ketika akan melaksanakan mendirikan sholat, maka dua hal ini betul-betul harus diselesaikan sebelum sholat ditunaikan. Syekh Utsaimin juga menyampaikan yang ketiga, artinya kentut juga berlaku hukumnya sama seperti ini. Tapi jumhurul ulama mengatakan kalau untuk masalah yang ketiga atau kentut ini hukumnya adalah makruh. Ya, jadi menahan kentut waktu sholat itu jumhurul ulama masih bilang makruh. Sedangkan Syekh Utsaimin tidak. Nah, artinya sama kedudukannya atau sama hukumnya dengan yang buang air besar dan buang air kecil juga. Demikian juga dengan ketika mendengarkan khutbah Jumat. Ya, ketika mendengar khutbah Jumat itu ada larangan yang perlu kita indahkan. Ya. Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil habwah yaumal jumu'ati wal imam yakhtub. Itu
jalsatul habwah. Rasulullah melarang jalsatul habwah. Jalsatul habwah itu seperti apa? Nah, ini jalsatul habwah ini. Jadi ketika khutbah sedang berlangsung dan kita nunggu dan itu butuh waktu yang lama. Nah, duduk seperti ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya baca, kenapa kok duduk begini saja kok tidak boleh? Nah, ternyata kondisi seperti ini itu akan cepat membatalkan wudhu atau toharo yang kita punyai. Nah, kalau sudah disibukkan dengan wudhu lagi dan seterusnya, maka nanti akan ketinggalan khutbah, akan ketinggalan mendengarkan khutbah dan lain sebagainya. Maka posisi duduk yang seperti ini dilarang ketika mendengarkan khutbah Jumat. Gitu teman-teman. Jadi itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita akan mendirikan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafar majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.